Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang insertion sort dan merge sort. Oke, yang pertama kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Indri Cikita, Dirga Rustukito, Ristia Mega, Adam Rizky Gumilang, Rizky Novita, Agus Priyono, Riken, Eko Nurdiansa, dan Rifai. Selanjutnya, yaitu pertama, kami akan menjelaskan tentang insertion sort. Pengertian dari insertion sort. Insertion sort sendiri adalah sebuah metode pengurutan data dengan menempatkan setiap elemen data pada posisinya dengan cara melakukan perbandingan dengan data-data yang ada. Seperti yang kita tahu, banyak sekali perumpamaan-perumpamaan tentang insertion sort sendiri. Di sini kami memberi contoh, yaitu cara mengurutkan baju. Seperti pada contoh, pada insert di sini. Insert di sini maksudnya adalah memasukkan data bernomor urut 45. Misalkan di sini ada sebuah baju dengan nomor urut 45, dan seharusnya data ini berada di tengah-tengah antara 44 dan 46. Sedang di sini adalah sorted data, yaitu data yang sudah urut, dan unsorted data atau data yang belum diurut. Di sini misal seperti contoh, yaitu angka 45 atau baju nomor 45 ini kita masukkan ke dalam di tengah-tengah antara 44 dan 46. Setelah itu, setelah data mulai terurut lagi, lalu kita pilih key selanjutnya, yaitu data ke-43. Data ke-43 seharusnya berada di sebelum 44. Maka dari itu, data ini akan pindah ke sebelum 44, begitu seterusnya. Dan ini akan terus bergeser, sebelah kanan akan terus bergeser, sampai data tersebut sudah terurut ke semuanya. Selanjutnya yaitu pengertian insertion sort dalam bentuk lain. Ide algoritma dari metode insertion sort sendiri ini dapat dianalogikan sama seperti mengurutkan kartu, di mana jika suatu kartu dipindah tempatkan menurut posisinya, maka kartu yang lain akan bergeser mundur atau maju sesuai kondisi pemindahan kartu tersebut. Dalam pengurutan data, metode ini dipakai bertujuan untuk menjadikan bagian sisi kiri array terurut sampai dengan seluruh array diurutkan. Jadi seperti pada contoh gambar di sini, kita bisa lihat bahwasanya kartu akan terurut dengan sendirinya ketika kita mengambil potongan kartu. Seperti contoh di sini, ketika data hanya terurut yaitu 2, 4, 5, dan 10, ketika kita mengambil kartu dari tangan kanan dan ternyata angkanya adalah 7, maka secara otomatis kita akan meletakkannya di antara 5 dan 10. Begitu seterusnya. Maka dari itu disebut dengan insertion sort, atau kita menginsertkan data di tengah-tengah data yang sudah ada, kumpulan data yang sudah terurut. Seperti itu. Ini adalah algoritma dari insertion sort. Seperti yang kita tahu bahwasanya algoritma insertion sort dia memiliki inner loop atau looping yang berada di dalam sebuah looping, dan juga outer loop. Di sini outer loop lebih besar karena keseluruhan dari program ini atau algoritma ini rata-rata adalah merupakan sebuah looping dari satu for. Dan inner loop merupakan satu looping dari while. Seperti yang kita tahu, for j kurang dari sama dengan 2, to lengthnya A atau array A, lakukan k A dari J, insert langsungkan, lalu disekuenkan atau di urutan sekuennya disesuaikan, I sama dengan J kurang dari 1, atau dalam artian di sini J itu merupakan data urutnya, pengurutannya atau bisa kita sebut base, dan I-nya itu merupakan adalah compare value atau nilai value yang nanti akan kita ambil dari array-nya. Selama I lebih besar dari 0 dan data di array indeks ke I lebih besar dari K, maka lakukan perulangan ini. Atau di sini kita bisa lihat bahwa data tersebut akan diselipkan di antara data I plus 1 dan data I itu akan diselipkan di antara I plus 1 dan I akan dikurangi 1.
secara otomatis. Dalam artian di sini bahwasanya data yang tadi ada dimasukkan langsung dan I langsung dikurangi 1. Lalu setelah itu I plus 1 atau data setelah I, atau bisa kita bilang data sebelum base, maka akan langsung disama dengankan key. Begitu seterusnya sampai data terurut dengan sempurna. Berikut adalah simulasi dari algoritma insertion sort. Bisa kita lihat bahwasanya di sini kita memiliki satu base dan key, di mana base sendiri adalah merupakan suatu penanda dari for tadi, dan key dia akan mengambil salah satu key, atau bisa di sini contohnya adalah data setelah data pertama. Pengecekan key dengan angka di belakangnya, jika lebih kecil maka akan ditukar. Seperti pada contoh kita bisa lihat, sini kita akan menurutkan dengan kondisi ascending. Jika data lebih kecil, maka akan ditukar. Itu seterusnya. Lanjutnya, kita mengambil base dan key dari sebelahnya lagi. Terurut seperti itu. Karena tidak terjadi angka yang lebih besar, karena angka lebih besar, maka tidak terjadi pertukaran. Di sini ada pengecekan lagi, base dan key-nya juga berpindah ke sebelah kanan atau data selanjutnya. Pengecekan key dengan angka di belakangnya. Jika lebih kecil, maka akan ditukar hingga angka key lebih besar dari compare value atau tidak ada lagi angka compare value. Dalam artian di sini adalah kita mendapatkan angka 1. Seperti pada contoh, karena angka tersebut lebih kecil daripada compare value, maka akan kita tukar datanya. Seperti itu. Lalu, data selanjutnya akan kita cocokkan lagi base dan key-nya, karena base tadi adalah data terakhir yang kita urutkan, maka key-nya di sini karena sudah berpindah, tapi key-nya tetap akan pada angka 1, maka pengecekannya juga akan digeser ke angka sebelumnya, compare value dari angka sebelum key. Pengecekan key dengan angka di belakangnya atau angka sebelumnya, jika lebih kecil, maka akan ditukar hingga angka key lebih besar dari compare value atau tidak ada lagi angka compare value. Seperti pada contoh, karena angkanya lebih kecil, maka akan kita tukar angkanya. Lalu selanjutnya, yaitu karena masih ada pengecekan lagi, jadi tetap dilakukan pengecekan pada key 1 dan angka sebelumnya. Jika lebih kecil, maka akan ditukar hingga angka key lebih besar dari compare value atau tidak ada lagi angka compare value. Pada kondisi di sini kita dapat bahwa angka 1 tidak memiliki, karena angka 2 di sini adalah angka terakhir dari compare value, maka tetap akan ditukar karena kondisi pertama terpenuhi, yaitu angka K lebih kecil dari angka compare value. Dan di sini karena tidak terdapat kondisi selanjutnya, yaitu compare value hanya satu terakhir, yaitu 2, maka ini adalah penukaran terakhir dari K dengan angka 1. Kita sudah mendapatkan hampir separuhnya. Terus selanjutnya yaitu base dan K yang terakhir, yaitu pengecekan angka terakhir dari data array seperti berikut. Di sini terjadi pengecekan juga dengan compare value atau angka sebelumnya. Jika lebih kecil, maka data akan ditukar. Seperti berikut. Nah, di sini sebetulnya akan terjadi satu lagi pengecekan dengan angka 3 dan 5. Karena di sini angka 3 dan 5 sudah cocok atau sudah lebih besar angka K, maka tidak akan terjadi pertukaran data dan akan tetap seperti itu. Oke, sekarang kita dapat kondisi ascending atau data terurut dari terkecil sampai terbesar. Ini adalah simulasi dari algoritma insertion sort yang sudah dipresentasikan di awal. Selanjutnya yaitu program algoritmanya. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang insertion sort. Di sini kita bisa lihat contoh untuk penerapan algoritma dari insertion sort yang ada, yaitu dengan menggunakan program bahasa Java, yaitu Eclipse, ya IDE yang digunakan untuk Java. Seperti kita lihat di sini untuk penerapan insertion sort, yaitu yang pertama kita lihat dari public void main-nya. Bisa dilihat bahwa public void main di sini
Yang pertama yaitu membaca input sekaligus memecah tiap karakter. Yang di sini maksudnya adalah scanner ini untuk inputan dan sistem outprint ini untuk menampilkan kata-kata ya untuk masukkan inputan dipisah spasi yaitu inputan yang akan diberikan. String sementara yaitu string semen yaitu untuk memasukkan inputannya. Jadi dipisah menurut spasi karena di sini kita memberikan inputan spasi. Terus selanjutnya kita bisa lihat di sini mengubah tiap karakter yang sebelumnya string menjadi integer. Ya di sini adalah proses untuk mengubah tiap karakter yang didapat dari semen di sini menjadi karakter-karakter dan tiap karakter dirubah menjadi integer kembali. Karena seperti yang kita tahu bahwa di sini kita mendapatkan variabel string, sedangkan kita akan mengurutkan berdasarkan integernya. Jadi kita harus merubahnya menjadi tipe data integer. Kita harus melakukan parse in, dirubah ke integer, lalu dimasukkan ke dalam variabel tampung, array tampung. Di sini selanjutnya yaitu proses sorting dan perhitungan waktu. Untuk perhitungan waktu kita menggunakan nanotime, dimulai dari awal sampai akhir. Perhitungan nanotime-nya dikhususkan hanya untuk inisialisasi K dan J-nya, dan juga untuk perulangannya. Jadi seberapa lama perulangan yang didapat pada waktu data mengurutkan datanya, seperti itu. Oke, di sini kita bisa lihat bahwasanya di sini ada integer, inisialisasi integer K, dan di sini ada perulangan for dari I1 sampai I tampung .length atau jumlah tampungnya yang ada di dalam variabel array ini. Di sini K sama dengan tampung I untuk membuat bahwa tampung ini sama dengan variabel ke-1. Lalu ada perulangan untuk while. Jadi untuk mengulang sampai J lebih besar sama dengan 0 dan K kurang dari tampung J. Yang dimaksud di sini adalah J lebih besar sama dengan 0 karena awal deklarasi J belum dideklarasikan. Secara otomatis Java akan membuatnya J sama dengan di sini dideklarasikan bahwa J sama dengan I kurang dari 1. Maksudnya adalah J itu merupakan data compare-nya atau data yang sebelumnya dari data K. Di sini kita bisa lihat selama J lebih besar sama dengan 0 dan K kurang dari tampung J. Maksudnya adalah data ke J, misalnya di sini data ke 0 awal, berarti di sini adalah K kurang dari data 0. K kurang dari 0. Data ke 0-nya di sini karena kita akan compare atau menyamakan antara yang pertama dengan yang kedua, maka kita tidak bisa membuat K dan compare-nya menjadi satu. Otomatis kita harus selesaikan sebelum dia mencapai data compare-nya. Di sini ketika dia lebih besar atau kurang dari, maksudnya K kurang dari tampung, maka otomatis tampung akan ditukar dengan data yang ada di J. Jadi K akan dimasukkan ke dalam sebuah tempat khusus. Habis gitu setelah itu ditukar dengan data yang akan dimasukkan selanjutnya. Lalu J dikurangi 1 lagi. Begitu seterusnya perulangan di dalam while. Lalu terakhir setelah keluar dari while, tampung akan ditambah 1 dan tampung J plus 1, dalam artian di sini J-nya sudah habis 0 sama dengan K. Dalam artian ketika dia sudah selesai di sini, maka dia akan dimasukkan ke sini. Akan disamakan, berarti ketika dia sudah selesai di dalam sini dan dia tidak mendapati lagi data yang akan ditukar, maka data terakhir atau K-nya itu akan dimasukkan ke dalam J-nya. Seperti itu. Dan akan terus berulang seterusnya seperti itu. Selanjutnya setelah keluar dari perulangan, kita dapat double akhir, kita catat waktu terakhirnya. Lalu untuk mendapatkan waktunya, kita kurangi waktu akhir, kurangi waktu awal, dibagi 100.000 untuk 1 juta untuk nanotime. Dan untuk menampilkan hasil sortingnya, di sini ada untuk perulangan, yaitu menampilkan array-nya, array dari tampung tadi yang sudah kita dapat, ditampilkan satu persatu dipisah dengan spasi. Oke, agar tidak berlama-lama, sebelumnya saya kasih tulisan terlebih dahulu untuk
bedakan antara hasil dan datanya. Ya, di sini ada hasil. Oke, setelah kita dapat nanti hasil akan ditampilkan seperti hasil pengurutannya. Oke, setelah kita save, kita bisa running. Kita masukkan angka acak dan dipisah dengan spasi. Karena di sini mungkin ada beberapa angka yang sama, jadi mungkin tidak masalah. Nanti tetap akan diurutkan sesuai dengan pengurutan yang benar dari kecil ke besar, atau bisa kita sebut dengan ascending. Lalu kita tekan enter, maka akan didapat waktunya, yaitu mungkin di sini kurang jelas, yaitu E pangkat min 6 2,053 E pangkat 6. Maksudnya di sini eksponensialnya dikalikan pangkat min 6. Dan kita dapat di sini data yang sudah terurut. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Oke, itu tadi merupakan salah satu contoh dari running program algoritma insert and sort yang sudah kita buat di bahasa pemrograman Java atau Eclipse. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang merge sort. Jadi pengertian dari merge sort sendiri adalah metode pengurutan data dengan cara data dibagi menjadi subkumpulan-subkumpulan yang kemudian subkumpulan tersebut diurutkan secara terpisah dan kemudian digabungkan kembali dengan metode merging atau penggabungan. Di sini maksud dari merge sort adalah seperti pada ilustrasi berikut, yaitu ketika kita memiliki data sebanyak 8, maka data tersebut akan dipecah-pecah menjadi dua bagian sama besar, lalu tiap-tiap subbagian ini akan dipecah lagi menjadi dua bagian sama besar. Setelah itu akan dipecah lagi menjadi subbagian sama besar sampai pada subbagian ini tidak dapat dipecah lagi menjadi subbagian lagi, atau bisa dibilang data tunggal. Sini kita bisa lihat contohnya pada data ini, yaitu dipecah menjadi 4, sini 2, 2, 2, 2, dan di sini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Dan disinilah nanti ada proses yang dinamakan dengan tahap divide dan tahap conquer. Tahap divide di sini seperti yang tadi dijelaskan, yaitu tahap pemisahan data. Data dipisah menjadi beberapa bagian sama besar. Di sini pada contoh di sini yaitu data ganjil, data berjumlah ganjil akan dibagi menjadi 4 dan 3. Lalu tetap akan dibagi menjadi data-data terkecil hingga datanya data tunggal. Inilah yang disebut dengan tahap divide. Setelah itu ada tahap untuk mengurutkan dan menggabungkan, yaitu tahap conquer dan combine. Oke. Untuk mengurutkan beberapa elemen, merge sort menggunakan teknik divide and conquer. Divide yaitu membagi data hingga blok-blok data terkecil, dan conquer yaitu menyelesaikan masing-masing blok sambil menyatukan kembali menjadi data yang terurut. Ya, inilah pengertian dari merge sort. Selanjutnya yaitu algoritma dari merge sort sendiri. Merge, di sini kita memiliki dua fungsi, yaitu fungsi merge dan fungsi merge sort. Yang di sini yang merupakan fungsi utama adalah fungsi merge sort. Karena seperti kita tahu, metode algoritma yang digunakan adalah merge sort. Jadi pertama kali di running adalah dari bagian merge sortnya. Setelah itu dari bagian merge sort di sini akan ada suatu fungsi atau suatu kondisi yang dia akan memanggil fungsi merge atau fungsi penggabungan. Karena setelah dipisah-pisah tersebut, dia pasti akan digabungkan kembali dan diurutkan menurut urutan yang telah ditentukan. Karena metode pengurutan ada dua, yaitu ascending dan descending, maka nanti akan diurutkan sesuai dengan metode pengurutan yang ada. Di sini kita menggunakan metode atau kondisi ascending, yaitu kondisi dari urutan terkecil sampai terbesar. Oke, ini adalah simulasinya algoritma merge sort.
Pertama yaitu kita masuk ke tahap divide atau tahap pemecahan. Seperti yang kita tahu tadi, kita memiliki kumpulan data. Di sini adalah contohnya yaitu 8 data yang tidak berurutan. Lalu kita pecah menjadi 2 bagian sama besar, 4 data dan 4 data. Setelah itu kita pecah lagi menjadi 2 bagian yang lebih kecil lagi, 2 bagian sama besar semua. Setelah itu, jika masih memungkinkan, akan dipecah lagi menjadi sub bagian yang paling kecil, yaitu sub data tunggal yang tidak bisa dipecah lagi. Ini merupakan satu tahap, yaitu tahap divide. Setelah kita dapat data dari tahap divide, kita masuk ke tahap conquer and combine atau menguasai. Bisa dibilang conquer itu menguasai, dalam artian di sini kita mengurutkan datanya dan menggabungkannya menjadi satu. Di sini ada keterangan, pada saat penggabungan juga dilakukan pengecekan untuk mengecek apakah data yang digabung sudah urut atau belum. Jika belum, maka data akan diurutkan. Seperti pada contoh 3 dan 6, 1 dan 4, 2 dan 7, data ini sudah terurut pada masing-masing subbagian. Sedangkan 8 dan 5 belum terurut pada subbagian ini. Otomatis dia akan ditukar pada subbagian ini saja. Oke. Lalu setelah kita sudah mendapatkan data-data yang urut pada masing-masing subbagian, data akan disatukan lagi. Lalu pada saat penggabungan juga dilakukan pengecekan untuk mengecek apakah data yang digabung sudah urut atau belum. Jika belum, maka data akan diurutkan terlebih dahulu. Jadi pada tahap selanjutnya ini, data akan diurutkan lagi pada masing-masing subbagian yang sudah digabungkan tadi. Seperti pada contoh berikut ini. Jadi data akan diurutkan hingga terbentuk angka 1346 dan 2578. Setelah itu, kita akan menggabungkannya lagi menjadi satu bagian yang utuh. Atau bisa disebut penggabungan terakhir dilakukan, dan sekali lagi tetap dilakukan pengecekan data. Jika masih ada data yang belum urut pada saat digabungkan, maka akan diurutkan terlebih dahulu. Di sini adalah proses pengurutan datanya. Akan diurutkan datanya hingga terbentuk angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ini adalah merupakan hasil dari pengurutan datanya. Dan ini adalah kondisi di mana kondisinya adalah kondisi ascending atau urutan dari terkecil hingga terbesar. Ya, yang selanjutnya yaitu untuk merge sort, yaitu program dari penerapan algoritma merge sort. Di sini kami menerapkan program yang sedikit berbeda karena kalau di algoritma yang kita tahu atau algoritma yang diberikan oleh Bu Indah, kita tahu bahwa merge sort dan merge memiliki dipisah dalam 2 function yang berbeda. Kalau di sini kita gabungkan menjadi satu, yaitu merge sort. Tapi kita memiliki while di sini untuk mengulangi pemecahan data. Oke, selanjutnya untuk penjelasannya yaitu pendeklarasian. Di sini kita memiliki inputan integer array dalam array-nya, dan yang kedua untuk A-nya atau angka awalnya, dan yang ketiga untuk akhirnya atau batas akhirnya. Seperti yang kita tahu, banyaknya data bila dia ganjil, dia harus dikurang 1 dulu baru dibagi 2, ditambah 1 dulu baru dibagi 2. Sedangkan untuk data yang genap bisa langsung dibagi 2 dan didapatkan angka tengah-tengahnya. Atau seperti contoh, bila kita memiliki 8 data, maka ketika dibagi 2 atau dipecah, dia akan rata kanan kiri, rata sebelah kiri dan sebelah kanan, yaitu 4 dan 4. Oke, di sini untuk awal A pendeklarasian dan akhir B. Dalam artian di sini adalah jika awal lebih besar sama dengan akhir, maka dia akan berhenti untuk perulangannya, karena di sini kita menerapkan prinsip rekursif. Jadi dia pemanggilan lagi untuk fungsinya, dia akan dipanggil lagi. Jadi ketika dia sudah awal lebih besar sama dengan akhir, atau dia sudah mencapai titik terkecil, maka dia akan berhenti perulangannya.
Selanjutnya, tengah kita dapat dari awal tambah akhir dibagi 2, tapi dalam bentuk integer, sehingga kita tidak akan mendapatkan nilai koma di sini. Lalu pemanggilan merge sort, array awal dan tengah. Merge sort array tengah plus 1 akhir. Dalam artian di sini kita memisah lagi array data dengan array dari awalnya awal dan tengah, dan kita mengambil tengahnya tadi, sehingga kita akan terus memasuki perputaran di sini sampai dia mendapatkan data yang diinginkan. Ketika di sini sudah terpenuhi dan dia sudah berakhir, maka dia akan berhenti dan akan dilanjutkan ke sini. Dia akan terus membagi dengan 2 fungsi ini. Dia akan terus memanggil 2 fungsi ini terus menerus sampai data tersebut sudah terbagi masing-masing. Oke, lalu selanjutnya yaitu pendeklarasian n awal sama dengan tengah. Dalam artian di sini n awal yaitu ketika dia dibagi, maka dia akan mendapatkan nilai tengah. Ketika dia mendapatkan nilai tengah, maka otomatis untuk start akhirnya n awal yaitu akhir dari yang awal, pembagian yang maksudnya pemecahan yang pertama, data yang pertama yang di sebelah kiri, dan start akhir adalah pemecahan yang pertama, data pertama yang ada di pemecahan yang kedua, data yang dipecah kedua. Dan ini sudah memasuki while. Di sini while ada pendeklarasian A sama dengan n awal dan start akhir kurang dari akhir. Akhir yang di sini yang dimaksud adalah data terakhir yang didapat. Oke. Dia akan jika array awal, maksudnya array yang di sebelah kiri kurang dari sama dengan array yang di sebelah kanan, maka awal akan dijumlahkan. Tapi jika tidak, maka dia akan membuat sebuah deklarasi baru yaitu temporary, sebuah variabel yang digunakan sebagai variabel bantu. Lalu akan di start akhir, lalu akan dicek di sini perulangan yaitu untuk mencocokkan angka-angka yang ada di dalam data yang dibagi tadi. Lalu setelah itu dia akan masuk ke array awal sama dengan temporary. Lalu awal akan dijumlahkan. Jadi misalnya di sini awal sudah data pertama, data kedua dan seterusnya, dia akan terus dijumlah dan n awal akan dijumlah lagi karena dia akan terus bergeser. Start akhir juga akan dijumlah terus, dia akan memasuki while ini terus sampai syarat ini yaitu A sama dengan n awal dan start akhir, sampai 2 syarat ini tidak terpenuhi lagi atau bernilai false. Oke, selanjutnya ada function untuk tampil yaitu untuk menampilkan hasil dari programnya nanti ketika berjalan. Lalu sekarang kita memasuki main. Di sini untuk pendeklarasian awal, karena tadi kita punya inputan data, otomatis kita langsung masukkan data. Di sini tipe datanya integer, bentuknya array, dan nilainya statik atau sudah kita inputkan, bukan seperti pada insertion sort yang sebelumnya. Di sini kita bisa lihat untuk menampilkannya, data acaknya seperti apa supaya user bisa tahu pada penampilan datanya. Lalu di sini adalah mulai perulangannya dengan array.length awalnya dikurangi 1 dan data awalnya 0. Jadi dia akan memulai dari indeks ke 0 sampai array.length atau batas arraynya, jumlah data di arraynya dikurangi 1 atau pas datanya. Lalu kita kasih 1 jenjang baris, 1 pindah baris. Lalu di sini ada hasil untuk pengurutannya dan akan ditampilkan memasuki function yang ada di sini. Oke, langsung saja kita running programnya. Bisa kita lihat langsung sudah terurut antara data acak dan data urutnya sudah kita dapatkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Baik. Ya, itu tadi merupakan salah satu penerapan dari algoritma merge sort yang sudah kita dapat pada bahasa pemrograman Java. Di situ bisa kita lihat bahwasanya algoritma tersebut merupakan algoritma yang digunakan dengan metode pemecahan data
sehingga data tersebut dipecah-pecah dan diurutkan pada masing-masing subbagian. Oke. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga apa yang kami berikan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pendengar yang mendengarkan dan melihat video dari kelompok kami. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.